Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianingsih. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rangka aksial. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa tulang yang menyusun rangka manusia berjumlah kurang lebih 206 buah tulang. Rangka memiliki fungsi penting bagi manusia sebagai alat gerak, pelindung organ dalam, serta menopang struktur tubuh. Wah, ternyata banyak sekali ya fungsi rangka manusia yang bukan hanya sekedar sebagai penopang tubuh. Bayangkan, jika manusia tidak memiliki sistem rangka, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Keadaan ini merupakan hasil arsitektur yang sempurna dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri karunia Tuhan ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang rangka aksial. Rangka ini memiliki jumlah tulang terdiri dari 80 buah tulang. Rangka ini merupakan rangka yang tersusun dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk iga, dan tulang dada. Tulang tengkorak atau kranium tersusun atas 22 tulang yang membentuk satu kesatuan dan berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang berada di bagian kepala. Misalnya mata, telinga dalam, dan otak. Maaf ya, ada kesalahan. Sebenarnya tulang-tulang yang menyusun tulang tengkorak, bukan tulang-tulang sumsum. Jadi tulang-tulang yang menyusun tulang tengkorak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tulang-tulang yang membentuk bagian kepala. Yang kedua, tulang-tulang yang menyusun wajah. Tulang-tulang yang membentuk bagian kepala dapat dikelompokkan menjadi tulang baji atau sphenoid yang berjumlah 2 tulang, tulang tapis atau ethmoid berjumlah 1 tulang, tulang pelipis atau temporal berjumlah 2 tulang, tulang dahi atau frontal berjumlah 1 tulang, tulang ubun-ubun atau parietal berjumlah 2 tulang, dan tulang kepala belakang atau occipital berjumlah 1 tulang. Nah, ini dapat kita lihat gambar di samping tentang struktur bagaimana tulang-tulang yang membentuk bagian kepala. Yang kedua, tulang-tulang yang menyusun wajah. Nah, ini meliputi pertama tulang rahang atas atau maksila yang berjumlah 2 tulang, tulang rahang bawah atau mandibula berjumlah 2 tulang, tulang pipi atau zygomaticus berjumlah 2 tulang, tulang langit-langit atau platinum berjumlah 2 tulang, tulang hidung atau nasali berjumlah 2 tulang, tulang mata atau lacrimalis berjumlah 2 tulang, dan tulang pangkal lidah berjumlah 1 tulang. Untuk tulang-tulang langit dapat kita lihat pada gambar slide sebelumnya dan pangkal lidah di slide sebelumnya. Di sini adalah gambar tulang langit-langit yang berjumlah 2 tulang. Di sini ya. Kemudian untuk tulang lidah berada di sini. Kita lanjut ke tulang belakang atau vertebrat. Mengapa pada manusia bisa berdiri tegak? Karena memiliki tulang belakang. Tulang belakang ini bersifat kuat tetapi lentur. Kuat tapi lentur kenapa? Karena tulang belakang ini memiliki tugas yang sangat berat, yaitu menopang hampir 2/3 dari berat badan. Tulang belakang ini berfungsi untuk melindungi saraf-saraf tulang belakang. Ruas tulang belakang manusia berjumlah 33 buah.
Tulang-tulang tersebut membentuk satu kesatuan memanjang yang membentuk sumbu tubuh dan menopang tengkorak. Perlu kita ketahui tentang tulang belakang. Ada beberapa keunikan nih yang terdapat pada tulang belakang. Antara lain seperti bentuknya yang melengkung seperti huruf S. Selain itu terdapat bantalan yang disebut diskus di setiap dua tulang punggung yang bertumpang tindih, sehingga kedua tulang tidak mengalami gesekan. Dengan adanya dua keunikan ini, maka tulang belakang dapat meredam hentakan ketika kita sedang berjalan maupun berlari, sehingga hal ini akan melindungi otak kita dari goncangan yang kuat. Nah, inilah salah satu keunikan yang diberikan Tuhan dan harus kita syukuri. Untuk diskus di sini kita dapat lihat ya gambar di samping. Diskus ini berada di sini. Nih ada di sini nih. Diskus ini ada di sini ya, yang tulang punggung yang bertumpang tindih. Di sini terdapat perbedaan antara sistem rangka laki-laki dan wanita. Sistem rangka laki-laki biasanya memiliki bentuk tulang yang panjang dan memiliki massa tulang yang lebih berat. Sedangkan sistem rangka wanita memiliki pinggul yang lebih lebar yang berfungsi untuk penopang kehamilan dan melahirkan. Dari dapat kita lihat ya bahwa tulang belakang ini tersusun dari beberapa antara lain seperti yang pertama tulang leher atau servikal. Ruas pertama tulang leher ini disebut dengan atlas, sedangkan ruas kedua disebut dengan tulang pemutar. Tulang leher terdiri atas 7 buah tulang yang bertugas menopang kepala, leher, dan menggerakkan kepala untuk menunduk serta menengadah ke samping kiri dan kanan. Yang kedua, tulang punggung atau dorsalis. Tulang punggung ini memiliki 12 buah tulang yang bersifat agak kaku, karena tulang-tulang ini di bagiannya hampir semuanya dipersatukan oleh tulang rusuk. Yang ketiga, tulang pinggang atau lumbal. Terdapat 5 buah tulang yang menyusun tulang pinggang pada di daerah ini. Biasanya sering terjadi gangguan seperti nyeri atau pegal linu. Yang keempat, tulang sakral atau sakrum. Penyusun tulang ini adalah tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan tulang ekor yang berjumlah 4 buah tulang. Tulang-tulang ini membentuk sebagian tulang pinggul. Nah, kita dapat lihat struktur tulang sakral pada gambar di samping. Di sini ada gambar tulang sakral tampak bagian depan dan belakang. Kita lanjut ke tulang rusuk iga atau koste. Penyusun tulang rusuk berjumlah 12 pasang, yaitu terdiri atas bagian berikut. Yang pertama, tulang rusuk sejati atau costa vera sebanyak 7 pasang tulang. Bagian depan tulang rusuk sejati menempel tulang dada dan bagian belakangnya menempel pada ruas-ruas tulang punggung. Yang kedua, tulang rusuk palsu costa spura sebanyak 3 pasang tulang. Bagian depan tulang rusuk palsu menempel pada tulang rusuk di atasnya dan bagian belakang menempel pada ruas-ruas tulang punggung. Dapat dilihat pada gambar di samping, gambar tulang rusuk. Kita lanjut ke tulang dada atau sternum. Tulang dada ini terdiri atas tulang-tulang yang berbentuk pipih, antara lain tulang hulu, tulang badan, dan tulang bahu pedang. Dapat kita lihat
pada gambar di samping. Untuk pembahasan tentang rangka aksial sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga, yaitu Siti Juro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.